Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 kawan-kawan. Sebab kita masih bahas tentang Pak Anies Baswedan kawan-kawan. Elektabilitas dan beberapa survei telah memperlihatkan juga sejauh ini Pak Anies Baswedan terlihat sangat digandrungi baik milenial, para orang tua, emak-emak dan sebagainya kawan-kawan. Dan kemarin ada fenomena yang besar terjadi di Makassar itu, 1 juta orang berkumpul untuk melihat Pak Anies itu dan dalam jalan santai. Kemudian Pak Anies juga masuk di Unhas, kemudian Pak Anies juga beberapa kali terlihat nongkrong dan membahas segala macam dengan para konten kreator yang ada di Makassar. Dan saya pikir hal-hal semacam itu menjadi nilai positif tersendiri buat Pak Anies Rashid Baswedan dalam mengarungi Pilpres 2024. Hal itu yang kemudian mungkin akan menjadi kunci ke depannya dalam memenangkan Pilpres 2024 kawan-kawan. Nah, sejauh ini Posko Pemilihan Rakyat atau PPR itu mengatakan bahwa harapan akan perubahan jatuh pada Anies Caimin. Kemudian kawan-kawan, Pak Anies menyihir kaum perempuan. Para kaum perempuan banyak sekali mengandrungi Pak Anies Baswedan. Bagaimana tidak? Pak Anies rajin, kemudian cerdas, kemudian Pak Anies juga terlihat karyanya ketika memimpin DKI Jakarta. Dan para emak-emak, para milenial wanita menginginkan kepemimpinan Pak Anies itu. Dan terlebih lagi nilai plusnya satu, Pak Anies itu tampan juga. Tampan, cerdas. Saya pikir ini yang kemudian bisa menarik simpati para kaum hawa untuk memilih Pak Anies Baswedan. Tapi coba kita lihat, coba kita kaji lebih dalam lagi. Euforia jutaan orang yang tumpah ruah di jalan kota Makassar kemarin, Sulawesi Selatan kawan-kawan, saat menyambut kedatangan pasangan bakal Capres-Cawapres Pak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Minggu 24 September masih sangat dibahas hari ini, masih hangat untuk kita bahas. Sebagian besar kalangan mengatakan jutaan orang pendukung Pak Anies dan Caimin di Makassar akan menjadi kegelisahan tersendiri bagi calon kompetitornya. Tak jauh berbeda dengan anggapan itu, juru bicara Posko Pemilihan Rakyat yakni Pak Afandi Ismail mengatakan jutaan orang yang berkumpul membuktikan besarnya harapan adanya perubahan pada Pilpres 2024. Sekali lagi kita garis bawahi mengenai perubahan ini kawan-kawan. Perubahan artinya melanjutkan yang sudah baik, merubah yang buruk, dan berinovasi untuk hal-hal yang membuat negeri kita melangkah maju ke depannya. Jadi saya pikir seperti itu konsep perubahan yang ada, yang harus kita pahami bersama. Nah, jutaan rakyat Sulawesi Selatan yang datang dari berbagai daerah membuktikan bahwa rakyat Indonesia sangat merindukan dan membutuhkan perubahan di 2024 kawan-kawan. Ujar Pak Afandi itu kepada kantor berita politik Ermol kemarin kawan-kawan. Dan di hadapan itu harapan itu jatuh kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan kawan-kawan, Pak Afandi mewakili PPR yang merupakan wadah relawan yang diinisiasi anggota DPD RI Tamsil Lindrung juga berharap kegiatan serupa bisa terus dilakukan di wilayah-wilayah lainnya. Hal ini sangatlah mungkin dilakukan oleh seluruh kekuatan tim pemenangan pasangan Anies Caimin kawan-kawan. Nah, saya pikir seperti itu, jelas sekali konsepnya kawan-kawan. Bahwasanya tidak sekedar di Makassar, saya lihat beberapa daerah memang menginginkan perubahan, adanya kesetaraan, adanya konsep kesetaraan itu bisa terrealisasikan. Karena semua daerah sebenarnya tidak memikirkan, atau masyarakat kecil tidak menginginkan adanya jalan tol. Yang mereka inginkan adanya yang penting bisa makan dan perekonomian lancar itu. Masyarakat yang menggandeng gabah dari lahan tani
hingga ke penjual, mereka itu tidak melewati jalan tol, mereka melewati lahan atau jalan tani, sehingga yang kemudian perlu diprioritaskan adalah jalan tani, kawan-kawan. Jadi saya pikir seperti itu. Dan kita bisa lihat ketika kemudian lahan jalan taninya yang dibangun, maka konsep kesetaraan bisa terlihat di wilayah itu. Kenapa? Karena akan lebih terlihat, akan lebih nampak bahwasanya pemerintah lebih dekat dengan rakyat, lebih mementingkan rakyat daripada kaum konglomerat itu. Dan kita lanjut di berita kedua. Pak Anies menyihir kaum perempuan. Bagaimana cara Pak Anies itu? Ya, tidak ada cara-cara hal buruk. Tapi memang karena pembawaan Pak Anies sudah tampan, cerdas, dan karyanya sudah nyata, sehingga para kaum perempuan, para emak-emak memang sudah menjatuhkan pilihannya kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Pak Anies Rashid Baswedan tak hanya pandai memikat para elit politik, tetapi juga menjadi magnet bagi kaum perempuan, kawan-kawan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai sebagai orang yang soleh dalam arti taat beribadah. Kemudian dari sisi sopan santun, selalu menggunakan gaya bahasa yang lembut, tidak pernah marah, dan terakhir tentu saja handsome, tampan, kawan-kawan, dan menawan. Ya, sepanjang kegiatan sosialisasi, para relawan meresmikan kampung Anies di pelosok-pelosok daerah di desa-desa terkecil yang jauh dari hingar-bingar kota metropolitan. Para kaum perempuan yang terdiri dari para remaja, putri alias generasi Z, ibu-ibu, para lansia, diam-diam mengagumi sosok Pak Anies Baswedan itu, sosok mantan rektor Universitas Paramadina itu. Saya suka sama Pak Anies, orangnya pintar, baik, ganteng, dan sangat sopan, murah senyum, agamanya kuat, ibadahnya juga bagus, semuanya ada sama Pak Anies. Seperti itu ujar beberapa ibu-ibu, kawan-kawan. Nah, sayangnya lanjut Bu Dina ini, ketika Pak Anies Baswedan terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta, dia belum keburu menikah dan diboyong suaminya tinggal di Bogor, kemudian tidak bekerja lagi. Dan setelah dia menikah, diboyong suami ke Bogor, dia tidak sempat merasakan kebijakan dari Pak Anies itu ketika berada di Jakarta. Seperti itu rasa sayang dari Bu Dina itu. Meskipun Bu Dina tidak lagi bekerja dan tinggal di rumah, menurut pengakuannya sebagai pengagum Anies Baswedan, dia selalu mengikuti perkembangan politik meskipun dia mengaku kurang paham politik. Bu Dina menuturkan, baik dari keluarga mertuanya maupun dari keluarganya sendiri, semua mendukung Anies 100% itu. Ini yang mengerikan dari Pak Anies, kawan-kawan. Dan masih banyak lagi celoteh dari para ibu-ibu, dari para generasi Z, para wanita, mengatakan memang Pak Anies tidak sekedar kebijakannya bagus di Jakarta, tidak sekedar tampan, tidak sekedar cerdas, tetapi karyanya sudah nyata dan layak untuk memimpin Indonesia ke depannya. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.